Yang saya hormati dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Perkenalkan, nama saya Jani Rahayani Hasibuan. Saya guru BK di SMK Negeri 1 Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Pada hari ini, Rabu 14 Desember 2022, saya melaksanakan layanan bimbingan konseling untuk uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 LPTK Universitas Pendidikan Indonesia kepada dosen dan guru penguji. Untuk lebih jelas, marilah kita saksikan video berikut ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kegiatan kita hari ini. Kita akan melaksanakan bimbingan kelompok yang dipimpin oleh Ibu dan sekitar 6 siswa anggota dari satu kelas. Kemudian pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan, tapi alangkah baiknya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan melaksanakan doa terlebih dahulu. Ibu akan memimpin doa dimulai. Doa selesai. Kemudian ada baiknya kita melakukan perkenalan. Sebenarnya sudah sama-sama kenal, tetapi alangkah baiknya untuk menjalin keakraban. Terkadang kan satu kelas, satu sekolah hanya nama yang dikenal, hanya nama, alamat. Silahkan perkenalan hari ini, sebutkan nama lengkap, kemudian hobi dan makanan kesukaan. Dimulai dari sebelah kanan. Perkenalkan, nama saya Wirabisa Lubis. Hobi saya memasak. Makanan kesukaan saya adalah mie. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Nurjana Taurae. Hobi membaca. Makanan kesukaan mie. Perkenalkan, nama saya Dewi Kristina. Hobi saya main bola. Makanan kesukaan bakso. Perkenalkan, nama saya Dwi, hobi main volley, makanan kesukaan nasi goreng. Nasi goreng. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Rita Kartiki Pohan. Hobi disebutkan makanan kesukaan nasi goreng. nasi goreng. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Dewi Lubis. Hobi saya memasak. Makanan kesukaan saya nasi goreng. Oke. Ada yang sama ya, makanan kesukaannya. Ada yang sama-sama mie, sama-sama nasi goreng. Jadi hari ini si Anissa sudah lebih mengetahui apa makanan kesukaan dari si Gina. Begitu juga dengan si Gina, begitu juga dengan kawan-kawan yang lain ya. Untuk membuat suasana kita pada hari ini di tengah kegiatan yang sudah berlanjut tadi, beberapa mata pelajaran sudah dilewati dengan suasana yang lumayan panas ya hari ini. Nah, ada baiknya kita melakukan ice breaking. Apa ice breaking, Bu? Untuk mencairkan suasana, kita membuat satu game untuk mencairkan suasana supaya tidak terlalu ngantuk, terlalu tegang, supaya kita lebih akrab. Oke, bisa siap? Siap, Siap. Bu. Oke, dengarkan. Yang pertama adalah tepuk pagi, siang, malam. Ya, malam tidak tepuk tapi tidak terdengar. Bisa? Bisa. Jadi nanti terlihat siapa di sini yang kurang fokus, siapa di sini yang sudah fokus. Bisa? Bisa, Bu. Dimulai dari hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Tepuk siang, pagi,
tujuan dari layanan bimbingan kelompok itu. Ada yang sudah pernah mengikuti layanan bimbingan kelompok? Belum? Belum. Berarti ini yang pertama kali ya? Yang pertama kali. Bimbingan kelompok itu adalah tujuan dari bimbingan kelompok itu adalah kita bersama-sama membahas satu materi yang diberikan oleh konselor, yaitu konselor sebagai saya atau pembimbing kelompok yang bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Maksudnya itu adalah kita membahas satu materi ataupun topik yang lagi update, yang lagi trending, yang sedang dibahas di halayak ramai maupun di media sosial. Tapi bisa saja materinya itu kita tetapkan sendiri berdasarkan hal yang kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Siap? Kemudian dalam pelaksanaan bimbingan konseling ada asas. Apa sih itu Ibu asas? Hal yang harus kita taati dalam pelaksanaan bimbingan konseling. Ada beberapa asas dalam bimbingan konseling, tapi yang kita bahas di sini yang paling utama adalah asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini yang paling pertama kita bahas karena apapun kegiatan kita pada hari ini terdiri dari 6 peserta didik dan 1 guru BK, maka apapun kegiatan kita hari ini kita akan melaksanakannya hanya di ruang lingkup kelompok ini. Apapun nanti keputusan, apapun nanti pembahasan, kemudian apapun nanti yang disampaikan oleh kawan-kawannya, pendapat, tanya jawab, itu tidak keluar dari ruang lingkup kelompok kita. Bisa? Bisa. Kemudian ada asas keterbukaan. Keterbukaan itu adalah nanti peserta didik itu secara terbuka menyampaikan pendapatnya, menyampaikan menurut dia ya seperti ini, menanyakan apa yang perlu ditanyakan, mengutarakan kritik dan saran, berbagi pendapat dengan teman yang lain, itu silahkan. Artinya tidak hanya diam dan monoton ya, kita berbaur satu sama lain. Siapapun nanti yang berpendapat bahwa seperti ini, saran dan kritik ataupun pendapatnya, kita tidak boleh merasa bahwasanya itu pasti itu tidak positif. Kita harus terbuka cara berpikirnya. Kita harus merasa itu semua hal yang positif. Kemudian kesukarelaan. Kesukarelaan ini tidak ada rasa terpaksa. Ibu tanya kembali kepada anak-anak ibu, adakah kegiatan hari ini merasa terpaksa untuk hadir ke sini? Tidak. Apakah sudah merasa sebagai panggilan hati dan merasa sukarela meluangkan waktunya? Ya, terima kasih. Kemudian yang sebelum ke tahapan selanjutnya, ibu ingin menyampaikan peraturan dalam kegiatan bimbingan kelompok ini, di mana ketika nanti salah satu kawan atau peserta didik yang menyampaikan pendapat, kita harus menghargai pendapat ataupun saran yang diberikan oleh kawan ataupun teman satu sama lain. Tidak boleh mencegah ketika ada yang sedang berbicara. Silahkan ditunggu dulu kawannya selesai berbicara, baru kembali mengangkat tangan untuk menyampaikan pendapatnya. Oke, bisa? Bisa. Jangan memotong pas pembicaraan kawannya. Bisa? Bisa, Bu. Oke, siap? Siap, Bu. Siap. Kemudian pada kegiatan hari ini ada yang perlu ditanyakan? Ada, Bu. Oke, si Rika. Berapa lama kita melaksanakan kegiatan ini? Kita melaksanakan kegiatan hari ini kurang lebih 40 menit untuk melaksanakan bimbingan kelompok. Saya rasa pertemuan satu kali sudah cukup ya kan? Bagaimana menurut yang lain, sudah cukup? Sudah. Oke. Kemudian pada hari ini Ibu sudah menentukan topik apa yang akan kita bahas pada bimbingan kelompok hari ini berdasarkan asesmen, observasi, serta wawancara dengan Ibu Wali kelas. Di kelas kita itu ada beberapa siswa mungkin termasuk
yang mempunyai kepercayaan diri yang kurang. Jadi yang harus kita bahas pada hari ini adalah meningkatkan kepercayaan diri siswa. Menurut anak-anak ibu penting tidak kepercayaan diri itu? Penting. Berarti pada hari ini kita akan membahas, bimbingan kelompok kali ini kita akan membahas meningkatkan kepercayaan diri. Ya? Siap? Siap, Bu. Siap. Oke. Pokok masih bisa berlari, mengindonesia tong. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melihat PowerPoint yang telah Ibu sediakan dengan materi meningkatkan kepercayaan diri. Dalam kegiatan ini silahkan disimak PowerPoint yang telah Ibu buat. Kemudian Ibu akan membentuk kelompok kecil dari ke-6 siswa ini. Jadi Ibu akan bentuk kelompoknya ini menjadi lebih kecil. Jadi bagi dalam kelompok itu 2 orang. Nah, berarti terdiri dari tiga kelompok. Dalam satu kelompok nanti setiap kelompok akan memperhatikan PowerPoint yang Ibu sampaikan, kemudian mendiskusikan kegiatan atau PowerPoint yang telah Ibu sampaikan, yang telah Ibu putar, sambil berdiskusi sambil memperhatikan PowerPoint tersebut. Kemudian setelah nanti PowerPoint-nya itu sudah didiskusikan, sudah mendapatkan hasil diskusi dari satu kelompok, setiap kelompok akan menyampaikan hasil dari diskusi yang telah disimak dari PowerPoint tersebut. Bisa? Bisa, Bu. Bisa. Kemudian setelah nanti disampaikan hasil diskusi dari setiap kelompok, maka setiap individu akan menyampaikan pendapatnya mengenai meningkatkan kepercayaan diri. Bisa? Bisa. Jadi tahap pertama kita akan menyaksikan PowerPoint terlebih dahulu dan melaksanakan diskusi di kelompok kecil. Silakan diputar dulu. Oke, silahkan disimak. Sudah menyimak tadi PowerPoint yang telah Ibu tayangkan? Sudah. Berarti sudah berdiskusi dengan kelompok kecilnya. Sudah? Sudah. Berarti sudah siap untuk menyampaikan diskusi yang telah dilakukan di kelompok kecil. Jadi Ibu minta dari sebelah kiri terlebih dahulu dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dari kelompok 1 dulu menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kecilnya. Silahkan disampaikan, silahkan berdiri dan silahkan dibaca. KPPN ini adalah seorang pelaku berpikir positif dan percaya bahwa kemampuan yang dimiliki kualitas dan bisa bermanfaat bagi diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Ya. Oke, itu kesimpulan diskusi dari kelompok pertama. Oke, kelompok kedua. Percaya diri itu sangat penting bagi kita sendiri. Percaya terhadap kemampuan yang kita miliki dapat menempatkan diri dengan baik di mata manusia berada. Oke, dapat menempatkan diri dengan baik di mana kita berada. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok ketiga. Silakan disampaikan hasil diskusi. Rasa percaya diri itu adalah sikap keyakinan terhadap kemampuan sendiri untuk bertingkah laku sesuai yang diharapkan pada diri sendiri. Silahkan. Terima kasih. Berarti meningkatkan rasa percaya diri itu setiap orang itu sangat penting, sangat dibutuhkan. Rasa percaya diri itu harus ada bagi diri setiap di dalam diri setiap individu, baik itu tua, baik itu muda, apalagi anak-anak ibu yang sedang berada di lingkungan sekolah. Ibu rasa
meningkatkan kepercayaan diri itu sangat penting. Kenapa? Kita butuh yang namanya proses belajar. Kita ada interaksi dengan Bapak Ibu guru wali kelas, kemudian ada yang namanya kita ada minat, ada bakat, ada ya kita harus mengekspresikan apa yang kita miliki dalam diri, dan kepercayaan diri adalah salah satu cara untuk kita bisa apa tadi ada yang kelompok dua menjadi manusia yang baik dan yang sangat berguna ya. Nah, kita punya kepercayaan diri. Oke, pada hari ini bimbingan kelompok kali ini Ibu punya permainan simulasi dalam meningkatkan kepercayaan diri. Nah, permainannya adalah nanti kita akan mengumpulkan 5 kursi dengan jumlah siswa 6. Dalam permainan ini kita akan mengelilingi kursi itu yang dipandu oleh saya nyanyiannya itu balonku ada 5. Setelah semuanya mengelilingi kursi, ke-5 kursi tersebut, ke-6 siswa itu ketika saya sampaikan di pertengahan nyanyian balonku ada 5 itu untuk stop, maka silahkan direbut kursi yang 5 itu. Jika salah satu siswa yang tidak bisa duduk, tidak bisa merebut salah satu kursi, maka dia akan diberikan sanksi, baik itu menyanyi, baik itu pantun, baik itu acting, ataupun hal yang membuat kepercayaan dirinya itu timbul seperti itu. Kepercayaan dirinya itu meningkat, kepercayaan dirinya itu lebih terlihat itu. Dalam permainan simulasi ini kita akan melaksanakan game dengan berputar kursi dengan menyanyikan lagu balonku ada 5. Siap? Siap. Oke. Sudah siap untuk melakukan simulasi permainannya? Siap. Di sini ada 5 kursi. Ke-5 kursi ini akan direbutkan dari ke-6 siswa. Artinya ada 1 siswa yang tidak bisa nanti kebagian kursi. Untuk mendapatkan kursi ini kamu punya tiket menyanyikan lagu balonku ada 5 dan berputar. Ketika saya sampaikan nanti stop, maka kalimat stop itu habis itu kamu akan merebut dari ke-5 kursi ini. Ya, yang tidak kebagian kursi silahkan mengikuti konsekuensinya, baik itu menyanyi, pantun, acting ataupun yang lainnya. Tujuannya untuk meningkatkan kepercayaan diri. Oke? Bisa? Dimulai dari hitungan 3. Silahkan putar dengan lagu balonku ada 5. 1, 2, 3. Balonku ada 5. Disampaikan bakatnya, silakan mau berpantun, mau nyanyi atau apa. Saya akan bernyanyi. Silakan. Pelangi-pelangi alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru, pelukismu agung siapa gerana, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Oke, putar lagi ya. 1, 2, 3.
terbang berempat, terbang ke atas angkasa. Jika ingin selamat, turuti nasihat ayah dan bunda. Oke. Silakan tepuk tangan. Permainan simulasinya kita sudahi. Kita kembali ke. Bagaimana permainan simulasinya? Seru. Alhamdulillah. Kemudian ibu ingin mengetahui bagaimana di kelas ya, di kelas contoh ataupun kawannya yang punya kepercayaan diri. Adakah contohnya yang bisa kamu lihat di kelas? Coba disampaikan dulu satu orang satu contoh seperti itu. Bisa? Contohnya di kelas saya yaitu Muhammad Arif. Dia mencalonkan diri sebagai ketua OSIS di sekolah sekaligus 1 karena kepercayaan diri. Karena kepercayaan dirinya yang tinggi. Karena kepercayaan dirinya yang tinggi, padahal dia kurang lancar berbahasa Indonesia, Bu. Tapi dia percaya diri ya. Dia tetap mencalon. Dan hasilnya dia yang menang. Tapi padahal kalau dilihat secara bahasa Indonesia dia kurang gitu ya. Kurang ya. Untuk si Rika di kelas ada yang kamu lihat, ternyata kawan saya ini kepercayaan dirinya itu tinggi ya. Contohnya seperti apa gitu yang dilihat? Ada. Misalnya dia. Iya. Dia lebih percaya diri bernyanyi di depan banyak orang. Dia percaya diri bernyanyi di depan banyak orang. Tapi kalau sebenarnya kita melihat orang yang pandai kalau kita mentes orang yang pandai bernyanyi sebenarnya di sekolah kita banyak kan. Tapi tidak mempunyai kepercayaan diri seperti si Aulia. Oke, selanjutnya Devi. Ada. Oke. Namanya Mbak Emi. Iya. Kegiatan dia selalu Setiap kegiatan dia selalu ikut. Menari, tampil di depan, dia selalu percaya diri ya. Selanjutnya Gina. Ada. Dia apa kegiatannya sehingga kamu memilih dia untuk dia ini kepercayaan dirinya tinggi. Dia anggota tari juga. Dia ikut juga menari, kegiatan menari. Berarti dia mempunyai ya salah satunya untuk jadi anggota menari ini punya kepercayaan diri. Untuk Nurjana walaupun dia sebagai mantan ketua OSIS tapi dia selalu aktif ya. Aktif untuk percaya dan mempunyai kepercayaan. Dia mempunyai kepercayaan diri. Dia jadi kepercayaan. Dia jadi kepercayaan. Oke, dia jadi kepercayaan di kelas. Oke, selanjutnya terakhir untuk Anissa ada Bu. Iya. Di kelas saya ada Bu yang bernama Muhammad Nabil Saputra yang menjadi pusat perhatian guru karena mempunyai kepercayaan yang tinggi dan berani maju ke depan untuk mengerjakan tugas walaupun salah atau benarnya. Berarti dalam satu kelas itu sebenarnya ada ya, ada. Berarti pada berarti peserta didik ibu juga pasti mempunyai kepercayaan diri yang tinggi ya. Ya, sekalipun masih kurang percaya diri, silahkan nanti ditulis apa yang kurangnya, apa yang kurang dari percaya diri, apa yang sudah percaya diri ya. Kemudian ibu akan menanya kembali siapa yang ingin, kan ada itu penyebab kurang percaya diri ya, dan dampaknya. Ada yang bisa menjelaskan, ada yang bisa menyampaikan? Oke, Rika. Penyebab tidak percaya diri berdasarkan seperti takut ada kesalahan, minder, lebih mendengarkan kata-kata orang lain. Dampaknya itu seperti apa? Teman, bersosialisasinya akan kurang, mudah mengalami stres, sulit beradaptasi ketika berada di lingkungan yang berbeda. Itu memang dampak sebagian kecil yang disampaikan oleh kawan, yang disampaikan oleh kita.
sebenarnya setiap orang itu mempunyai kepercayaan diri. Saya yakin. Tetapi ya tidak semua berani mengungkapkan kepercayaan diri itu. Sebenarnya dia pandai menyanyi, pandai ada bakat, ada semua. Ya. Terima kasih untuk kegiatan kita hari ini. Kegiatan akan segera berakhir. Ibu akan membuat kesimpulan pada kegiatan ini bahwa kepercayaan diri itu sangat penting bagi setiap individu, baik itu siswa, baik itu siapapun. Karena kita ini manusia yang berinteraksi dengan orang lain. Kita manusia yang mempunyai hubungan erat dengan sesama manusia lain. Kita harus mempunyai kepercayaan diri. Nanti kalau kita diberikan kepercayaan oleh seseorang dalam tugas atau apapun, kalau kita tidak percaya diri untuk tampil, bagaimana? Ya kan? Kita tidak percaya diri, kita selalu minder, kita selalu sembunyi di belakang kawan-kawan yang lain, kita selalu kamu saja, kamu si ini saja, padahal dia terus yang maju, padahal kamu tuh punya kemampuan yang sangat luar biasa. Contohnya kemampuan dalam mengerjakan soal ke depan. Sepertinya kamu itu pasti lebih pintar daripada yang biasa ke depan. Tapi apa? Kepercayaan diri kamu itu tidak ada. Kamu tidak pede untuk maju saja ke depan. Kamu tidak percaya diri. Kemudian untuk contohnya seperti yang sampaikan Rika, kawannya ada di kelas itu, dia sebagai penyanyi gitu, penyanyi dari panggung di sini juga diberikan kepercayaan menyanyi di depan ibu guru, ada kegiatan yang disampaikan Devi juga, anggota yang menari juga seperti itu. Kenapa saya tidak jadi bagian dari itu? Nah, saya tidak jadi bagian dari salah satu itu. Ternyata apa? Mereka itu kalau dites, kita semuanya yang di sini ya pasti ada yang lebih bagus cara menarinya, yang lebih bagus cara bernyanyinya daripada mereka yang sering tampil, yang sudah percaya diri, yang sudah diberikan kepercayaan oleh Bapak Ibu dan sudah mempunyai kepercayaan diri ya untuk tampil di depan halayak kami. Apa? Tidak semua siswa itu yang mempunyai bakat tadi, yang mempunyai kemampuan itu berani tampil di depan umum, ya kan? Tidak semua mempunyai kepercayaan diri yang tinggi. Nah, untuk itu kita perlu meningkatkan kepercayaan diri. Kita perlu menulis, saya kepercayaan diri saya kurang di bagian ini, kepercayaan diri saya di bagian ini sudah sekian persen. Kita juga, maksudnya kita juga ingin, boleh dulu sebelum kita tampil di depan, boleh kita berkaca dulu. Kita tampil di depan kaca dulu. Kita juga melihat dulu, ternyata saya kurang di sini, supaya kita bisa menilai diri sendiri, ya, supaya kepercayaan dirinya itu timbul. Jadi Ibu rasa ini pertemuan pertama. Kita akan melaksanakan kegiatan lanjutannya di tahapan selanjutnya ya. Bisa? Tahapan selanjutnya mungkin kita akan menentukan waktunya kapan ya. Ibu sangat berterima kasih hari ini atas responnya. Kemudian pesan dari Ibu adalah bahwa setiap manusia itu mempunyai keistimewaan. Setiap manusia itu mempunyai kepercayaan diri, tapi belum diasah. Bagaimana cara mengasahnya? Itu boleh kita sharing dengan orang yang mempunyai kepercayaan diri. Tadi kan ada contohnya di kelas. Walaupun kita tidak bercerita dengan dia, tapi kita bisa melihat, dia seperti ini caranya. Kita meliterasi, kita membaca. Itu pesan dari Ibu, ya. Kita bisa mencontoh hal-hal yang baik dari sekitar lingkungan kita. Jika kamu hari ini merasa, saya kurang lagi kepercayaan dirinya, ternyata hari ini kita dapat tips sharing dari kawan lainnya. Ternyata di depan kita, di lingkungan kita bisa melihat orang yang mempunyai kepercayaan diri yang tinggi, seperti contoh yang disampaikan tadi dengan contoh satu siswa ya peserta didik. Bisa?
sudah menjadi siswa yang mengikuti tahapan-tahapan bimbingan kelompok ini dengan baik. Ibu akhiri dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.